Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya hamdan kama amara hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni yadayna wa min khalfina wa 'an yaminina wa 'an shimalina wa min fawqina wa adkhilna min tahtina. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Yang kami cintai, yang kami banggakan, santri-santri Pondok Al-Fatah yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama adalah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa melaksanakan kewajiban kita selaku anak-anak yang sholih yang berbakti kepada orang tua kita, yaitu dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggunakan waktu kita untuk belajar dan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada orang tua kita. Semoga Allah memberikan rezeki yang luas kepada orang tua kita, dan semuanya anak-anak di sini dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang sukses sesuai dengan harapannya dan cita-citanya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Tema pada kesempatan malam hari ini yaitu adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama ibadah. Jadi adab yang pertama adalah ibadah. Yang pertama, ibadah kepada Allah harus menjadi agenda penting hari-hari kita, waktu-waktu kita. Jadikanlah ibadah sebagai pekerjaan utama kita, ya. Jadi sekali lagi, ibadah kepada Allah harus menjadi agenda penting di hari-hari kita, ya. Jadikan ibadah kita sebagai agenda penting dalam waktu-waktu kita. Semuanya harus kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sholat kita, termasuk kita menggapai cita-cita kita nanti. Kita ingin jadi seorang dokter misalnya,
niatkan itu untuk apa? Ibadah atau Allah. Subhanallah. Betul ya. Niatkan itu untuk Allah. Kita ingin jadi seorang imam masjid misalnya, jadikan itu niat untuk Allah. Termasuk kita berbakti kita kepada orang tua kita hari ini, kita sekolah sekarang hari ini, jadikan itu niat ibadah kepada Allah. Karena itu satu pertanyaan penting di hati kita. Untuk apa kita di pondok ini? Pertanyaannya. Kira-kira hati-hati kalau ditanya, untuk apa kalian di sini? Iya belajar. Tapi belajar kita jawabannya adalah untuk Allah. Paham ya? Untuk apa kalian di sini? Untuk Allah. Ya. Apa itu? Untuk apa orang tua kalian mengirim di sini? Untuk apa? Untuk apa kalian belajar di sini? Untuk Allah. Karena itu pertanyaan penting itu, ya, untuk apa kita di sini? Kalau bukan untuk Allah, amal kita ditolak. Ya, gak ada gunanya kita ngaji, gak ada gunanya kita sholat, gak ada gunanya kita duduk di sini. Termasuk ya Ustaz Fauzan ya menyampaikan ini hanya untuk mencari ridho Allah, bukan mencari hal-hal yang lain. Itu ada kepada siapa? Pada Allah. Jadi yang pertama, ya, jadikan hari-hari kita, agenda kita, yaitu untuk beribadah. Bahkan pekerjaan kita, ya, pekerjaan kita. Nanti kita ingin bekerja jadi apa saja, ya, mau jadi kuli bangunan, mau jadi insinyur, mau jadi dosen, ya, jangan untuk ingin uang, ya. Saya ingin jadi dosen, soalnya keren, gak ada gunanya, ya. Kalau ingin jadi dosen, kita niatkan, ya, saya ingin mengamalkan ilmu saya karena saya cocoknya jadi dosen, misalnya. Untuk Allah, ya, kita semuanya niatkan semua pekerjaan itu untuk Allah, ya. Jadi jadikanlah ibadah sebagai pekerjaan utama, ya. Jadikanlah ibadah itu sebagai niat utama kita di dalam semua aktivitas kita. Bahkan tenaga sisa kita, tenaga sisa, misalnya antum tidur, capek kan? Ya, hidup saya sudah lelah. Maka tidur kita niatkan untuk Allah. Saya tak tidur supaya besok saya bangun bisa mendoakan orang tua saya, supaya saya besok bisa sekolah lagi. Jangan tidur diniatkan apa? Maksiat misalnya. Atau tidur hanya digunakan untuk malas-malasan, tidak ada pahalanya. Tapi kalau kita tidur, kita niatkan itu ibadah kepada Allah. Sebelum tidur kita ucapkan, kita baca dulu, ya, yaitu baca Al-Quran dulu, ya, baca Al-Fatihah dulu sebelum tidur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah. Ya. Bagus. Untuk kalian sekarang sudah mulai bisa, ya. Jadi kalau ada orang baca Al-Fatihah, ikut baca amin, karena disitulah malaikat juga mengamini. Subhanallah, ya. Sisa-sisa apa tenaga kita, bahkan
pikiran sisa kita, pikiran kita. Antum juga mikir kan? Saya di sini, saya cita-cita saya ingin jadi dokter nanti, mudah-mudahan, gitu ya. Ya, saya ingin menghidupi keluarga saya. Ya, saya ingin keluarga saya nanti juga, ya, bahagia. Misalnya ya, saya ingin punya rumah yang nanti di situ akan saya punya anak, ya, saya gunakan, ya, untuk membiayai mereka. Ya, pikiran-pikiran itu, ya, itu juga kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, pikiran kita semuanya bersyukur bisa mikir, ya. Ada orang yang nggak bisa mikir, ya, kita nggak bisa mikir. Nah, kita semuanya diberikan pikiran, gitu ya. Sehat semuanya, pikirannya, jasmaninya sehat, alhamdulillah, sehat semuanya. Ya, dan maupun hati kita, niat kita, hati, apa yang ada di dalam hati kita, ya, apa yang ada di dalam hati kita, ya, bersungguh-sungguhlah, ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Karena itu innamal a'malu bil, orang itu akan dihitung pahalanya oleh Allah tergantung kepada niatnya. Karena itu kembali lagi, untuk apa kalian di sini? Nah, itu ya, ditulis untuk apa saya di sini. Maka pertanyaan itu tidak ada yang lain adalah yaitu untuk beribadah kepada Allah, sehingga menuntut ilmu kita untuk ibadah kepada Allah. Kita berbakti kepada orang tua kita untuk apa? Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekah untuk apa? Untuk Allah. Semuanya harus diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ada tinya ya. Ya, wa ma khalaqtul jinna, dan aku tidak menciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kedua, ibadah yang bisa ditulis, ibadah harus dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kepatuhan pada perintah Allah dan Rasulullah. Ingat, ibadah itu dasarnya adalah patuh kepada siapa? Allah dan Rasulullah. Kalau kita beribadah tidak didasari patuh kepada Allah dan Rasulullah, ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Ya, jadi dasar dari ibadah kita harus patuh kepada Allah. Tidak boleh bikin ibadah sendiri. Tidak boleh di luar dari apa yang diperintahkan Allah maupun Rasulullah. Itu. Karena itu adab ibadah kepada Allah harus sesuai dengan petunjuk siapa? Allah. Ya, jadi anak yang beradab seperti ini perintah Allah. Ya, kita sholat juga perintah Allah. Sholatnya juga harus seperti yang diajarkan Allah. Tidak boleh kita
mengarang-arang sendiri ibadahnya, ditolak oleh Allah. Karena itu perlu kita di sini yaitu mempelajari ibadah-ibadah yang benar, ya, baik itu dengan mencontoh maupun mengkaji, ya, ibadah-ibadah yang benar. Karena itu kita harus belajar bahasa Arab, ya, supaya kita bisa memahami isi Al-Quran. Al-Quran itu pakai bahasa Arab apa pakai bahasa selain Arab? Bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. La'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab supaya kalian belajar, supaya kalian mau belajar. Itu ya. Jadi ibadah itu harus taat sesuai dengan petunjuk Allah. Dan yang kedua sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Itu adab, ya. Ya, itu adabnya seperti itu. Tidak boleh kita kemudian ngarang-ngarang sendiri. Ya, di luar dari apa yang diperintahkan Allah maupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah keikhlasan. Jadi ikhlas itu adalah ibadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah, dan harus murni lillah, harus murni hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya mencari apa yang lain didengarkan. Ya, jangan bicara sendiri, ya. Jadi yang lain akhirnya tidak bisa mendengarkan, tidak bisa konsentrasi, nah, gitu ya. Jadi yang berikutnya adalah benar-benar ingin mencari ridho Allah. Apa itu ridho? Ridho adalah kecintaan. Jangan kita ingin mencari ridhonya orang lain, ingin dipuji orang, itu namanya ingin mencari keridhaan orang, ya. Termasuk ingin mencari ridho orang tua karena ingin mencari ridho dari Allah, ya. Jadi harus murni mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, semua pekerjaan dan perbuatan baik, ya. Yang pertama, yang kedua saya berikan dalilnya dulu. Kenapa kita setiap amal ibadah harus didasari Allah, ya. Yaitu, ya, di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, ayat 90, ya, surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, padahal mereka hanya diperintahkan ibadah itu illa liya'budullah, tidak lain kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahu-d-din, yaitu semata-mata karena menjalankan agama, semata-mata karena menjalankan perintah agama, bukan karena orang tua, bukan karena siapa? Orang tua, tidak boleh juga. Bukan karena saudara, ya, bukan karena ustaz, tapi karena Allah.
Jadi kalian di sini dididik untuk ikhlas karena Allah. Ya. Kemudian, ya, dalil yang kedua, diperintahkannya kita agar supaya niat kita, hati kita diniatkan kepada Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ayo coba didudukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya wa man kanat hijratuhu lid-dunya. Kurang bareng ini. Wa ma kanat hijratuhu lidunya au imra'atun yunkihuha au imra'atun yunkihuha au imra'atun yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Alhamdulillah. Ya, biasa. Antum semua adalah santri-santri hebat. Ya, amin ya rabbal. Jadi sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Barang siapa yang hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan diterima oleh Allah, yaitu untuk Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya itu karena ingin mencari uang dunia atau ingin mencari wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan, yaitu hanya mendapatkan dunia dan wanita, tapi tidak mendapatkan pahala. Enak mana? Dapat dunia double dengan dapat pahala, atau dapat dunia saja? Ya, dapat dunia dan dapat pahala. Subhanallah. Ya. Kita lanjutkan. Semua pekerjaan dan perbuatan baik pada dasarnya dapat diniatkan sebagai ibadah. Ingat, ini poin yang penting. Pada dasarnya, atau dicatat, pada dasarnya setiap amal yang baik, bukan amal maksiat ya, amal yang baik dapat diniatkan sebagai ibadah kepada Allah. Itu kita ulang lagi. Pada dasarnya setiap perbuatan baik semuanya dapat diniatkan untuk ibadah, asalkan perbuatan itu baik. Contoh, menyapu. Kalian menyapu kelas, diniatkan, ya Allah, mudah-mudahan saya dengan menyapu ini Engkau berikan rezeki untuk ibuku, sambil berdoa. Ya Allah, semoga saya menyapu di pondok ini nanti saya akan bisa diterima sebagai dokter. Amin ya rabbal. Ya Allah, dengan saya menyapu ini mudah-mudahan saya diterima nanti di Al-Azhar University.
Allah, dengan saya menyapu ini mudah-mudahan saya bisa diterima di PTN negeri. Semua perbuatan baik bisa diniatkan untuk ibadah. Berdoa kan ibadah. Doa boleh kan seperti itu? Boleh. Malah hal yang seperti itu diwajibkan, disunahkan. Ya, ada sebuah cerita, ya dengarkan, ya. Suatu hari pernah ada 3 orang yang itu kebetulan terjebak di dalam sebuah goa, yang mana goa ini ya tertutup oleh batu yang sangat besar. 3 orang ini bermusyawarah, kita bisa keluar dari goa ini kalau kita ini berdoa kepada Allah dengan mengutarakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita perbuat. Satu orang berdoa, ya Allah, saya adalah orang yang sangat berbakti pada orang tua saya. Apabila Engkau ridho dengan perbuatan saya, maka tolong bukakan batu ini. Akhirnya batu yang besar itu bergeser sedikit. Bayangkan, batu yang besar itu akhirnya bergeser karena dia berdoa kepada Allah dengan mengingat-ingat kebaikannya. Kemudian yang satu lagi berdoa kepada Allah, ya Allah, saya dulu punya karyawan, ya. Kemudian karyawan ini suatu hari, ya, uangnya itu saya putar untuk supaya berlipat-lipat ganda. Tapi kemudian uang itu diminta dan aku berikan dia sebagai sedekah. Saya berikan aja, tidak apa-apa. Uang itu menjadi banyak, tapi begitu sudah jadi banyak, kemudian diminta, saya berikan. Dia pun, ya Allah, dia pun berdoa, jika perbuatan ini Engkau ridhoi, kalau Engkau bukakan pintu goa ini. Akhirnya bergeser sedikit, ya. Dan yang terakhir berdoa, ya Allah, dulu saya ya senang dengan saudara sepupu saya perempuan, dia cantik sekali. Dan waktu itu saya berniat untuk berzina, tapi saya tinggalkan perbuatan zina itu karena saya takut kepadamu ya Allah. Jadi aslinya dia bisa berbuat zina, tapi dia tidak mau berbuat zina. Ya. Kemudian wanita ini malah saya kasih uang, sudah, saya nggak jadi zina, gitu kan? Kalau Engkau ridho ini dengan perbuatan ya Allah, bukakan pintu ini. Akhirnya pintu itu terbuka. Maka berdoalah kalian kalau kalian ini melakukan kebaikan, gitu ya. Itu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian ketika di pondok ini, kalian di pondok ini kan nggak enak kan ya? Pasti nggak enak. Ustaz dulu juga pernah pondok, rasanya nggak enak pondok ini. Tapi Ustaz dikala waktu nggak enak itu berdoa, ya Allah, ya saya ingin belajar, ya meneruskan ya belajar saya ke Al-Azhar dan saya ingin bisa nanti berhaji, ya Allah, saya ingin berhaji dan saya ingin kuliah di Al-Azhar, dan saya kalau sudah lulus nanti saya ingin punya keluarga yang bahagia. Amin, keluarga yang bahagia. Saya ingin punya jodoh yang baik, ya. Saya ingin punya anak yang pintar. Saya berdoa ketika waktu mondok dan Allah mengabulkan semuanya. Allah mengabulkan semuanya. Subhanallah.
malah ditambahi oleh Allah rezekinya. Bayangkan, tidak hanya keluarga yang baik, tidak hanya anak yang pintar misalnya, tapi rezekinya juga tak kasih saat rezekinya. Itu karena dulu waktu gak enak itu berdoa. Ya. Dan Allah mengabulkan. Saya alhamdulillah bisa pergi haji, ya, gratis lagi hajinya. Kemudian bisa umroh, gratis lagi umrohnya. Ya, itu berdoa ketika mondok. Ya, jadi mondok itu jangan dipikir gak enaknya, gunakan untuk berdoa. Ya Allah, saya ingin nanti masuk ke dokteran, ya Allah. Amin. Jadi ketika Allah memberikan